I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Alifah dari kelas Akuntansi Reguler 2021 Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia. Saya buat video presentasi ini untuk memenuhi tugas sebelum ulangan akhir semester mata kuliah Public Relation yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti dengan judul Komunikasi Hubungan Masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang posisinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, setiap orang atau manusia sudah tentu melakukan fungsi humas, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain atau untuk kepentingan keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Dalam kapasitasnya, humas paling banyak menggunakan teori komunikasi sebagai dasar berpijaknya. Bahkan, dapat dikatakan tidak ada teori komunikasi yang tidak dibutuhkan humas. Oleh karena itu, praktisi humas harus memiliki dan mempelajari seluruh teori komunikasi sehingga mampu berkomunikasi dalam segala bidang atau level, mulai komunikasi antar pribadi, tatap muka, hingga komunikasi massa dengan menggunakan segala media. Banyak ahli mengkaji cara manusia berinteraksi satu sama lainnya dan cara mereka berkomunikasi. Hasil kajian tersebut menghasilkan bahwa tidak kurang dari 600 teori komunikasi menjelaskan cara manusia berkomunikasi dan hal-hal yang terjadi selama komunikasi itu berlangsung. Karena teori komunikasi yang dihasilkan hingga saat ini sangat banyak, kajian komunikasi merupakan bidang yang sangat luas. Berbagai teori itu kemudian dikelompokkan menurut mekanisme tertentu sehingga berkembang menjadi ilmu sendiri. Para ahli komunikasi menyusun teorinya secara ilmiah yang berdasarkan pengamatan atau observasi yang disusun secara sistematis. Karena komunikasi memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia, para praktisi humas perlu memberikan perhatian yang seksama terhadap teori komunikasi. Yang pertama, konsep dasar ilmu komunikasi. Yang satu, pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication secara etimologis berasal dari bahasa Latin communicatius. Kata ini bersumber pada kata komunis yang memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Menurut Ruben dan Stewart, komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan satu sama lain. Paradigma Laswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah siapa yang mengatakan atau pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan, atau
kalau dalam pertanyaan mengatakan apa. Yang ketiga, media adalah alat saluran komunikasi, seperti melalui saluran, channel, atau media apa. Yang keempat, komunikan, kepada siapa atau pihak yang menerima pesan. Yang kelima, efek, dengan efek apa atau dengan dampak seperti apa. Jadi berdasarkan paradigma Laswell tersebut, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk encode atau pesan dan menyampaikan melalui saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Yang kedua, proses komunikasi. Berdasarkan paradigma Laswell, proses komunikasi dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah proses verbal atau bahasa dan proses nonverbal yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi mengirimkan sandi, pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Hal ini berarti komunikator memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang atau bahasa yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Selanjutnya, komunikan menerjemahkan pesan dari komunikator. Artinya, ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator dalam konteks pengertian. Hal yang penting dalam proses penyanding atau coding adalah komunikasi dapat menyandi dan komunikasi dapat menerjemahkan sandi tersebut. Milburn-Cramp menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil atau terdapat kesamaan makna apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan, yaitu paduan pengalaman dan pengertian yang diperoleh oleh komunikasi. Cramp menambahkan bahwa bidang merupakan faktor penting juga dalam berkomunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, jika bidang pengalaman komunikan tidak sama dengan bidang pengalaman komunikator, komunikasi akan sulit dipahami. Dengan kata lain, komunikator harus mengenali karakteristik individual, sosial, dan budaya komunikan. Yang kedua, proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang media pertama. Seseorang komunikator menggunakan media kedua dalam menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, televisi, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan sebagainya adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya, dan media nirmasa seperti telepon, surat, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga, konseptual komunikasi. Didi Mulyana mengategorikan definisi tentang komunikasi dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Sebagai tindakan satu arah, komunikasi berfungsi sebagai penyampai pesan searah dari seseorang atau lembaga kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya, baik secara langsung
atau tatap muka maupun melalui media seperti surat atau selebaran, surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Komunikasi sebagai proses searah tidak dapat diterapkan pada komunikasi tatap muka, tetapi lebih tepat diterapkan pada komunikasi publik atau pidato yang tidak melibatkan tanya pemahaman. Komunikasi dalam konsep ini adalah berorientasi sumber. Definisi ini mengisyaratkan komunikasi semua kegiatan secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dianggap suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau membujuk untuk melakukan sesuatu. Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu arah antara lain sebagai berikut. Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses pengalihan suatu ide dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud mengubah tingkah lakunya. Menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk memenuhi perilaku penerima. Kemudian Kurt R. Miller, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan atau biasanya lembaga-lembaga verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Kemudian Theodore M. Newcombe, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai transmisi informasi terdiri atas rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Selanjutnya, komunikasi sebagai interaksi. Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan proses berikut atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan baik verbal maupun non-verbal. Seseorang penerima bereaksi dengan memberikan jawaban verbal atau non-verbal. Kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Contoh definisi komunikasi dalam konsep ini adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Yang terakhir, komunikasi sebagai transaksi. Semakin banyak orang yang berkomunikasi, semakin rumit transaksi komunikasi yang terjadi. Akan lebih banyak terdapat peran, hubungan yang lebih rumit, dan lebih banyak pesan verbal dan non-verbal. Dalam konteks ini, komunikasi adalah proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Hingga derajat tertentu, para pelaku sadar akan kehadiran orang lain di dekatnya dan komunikasi sedang terjadi. Meskipun pelaku tidak dapat mengontrol sepenuhnya bagaimana orang lain menafsirkan perilaku verbal dan non-verbalnya. Komunikasi sebagai transaksi bersifat intersubjektif, yang dalam bahasa Rosengers disebut komunikasi penuh manusia. Penafsiran Anda atas perilaku verbal dan non-verbal orang lain yang Anda kemukakan kepadanya juga mengubah penafsiran orang lain tersebut atas pesan-pesan Anda, dan pada gilirannya mengubah Anda atas penafsirannya, dan begitu seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.